beberapa guru sebenarnya. Tapi tidak asing bagi guru yang telah mengetahui terkait dengan metode ini. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kita harus tahu bedanya di mana secara prinsip. Ya. Jadi di sini dikatakan dalam menjalankan peraturan atau istilah lain beberapa sekolah sekarang yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu penggunaannya bukan lagi peraturan tapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Artinya apa? Peraturan sekolah, tatib atau juga peraturan kelas, tapi diganti dengan sebuah keyakinan karena nilai-nilai positif yang ingin dibangun. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus itu terjadi, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini ada dua istilah. Tapi jangan sampai salah kaprah nanti kita menerapkan, kita tidak tahu apa itu bedanya hukuman dengan bedanya konsekuensi. Nah ini kita harus clear terminologinya, jangan sampai kita punya persepsi yang berbeda. Nah di sini ada sesuatu yang baru sebenarnya. Selain hukuman dan konsekuensi, itu ada yang baru. Ini sebenarnya diterapkan di beberapa negara maju dunia yang hari ini urutannya itu adalah pendidikan terbaik di dunia. Ya kita tahu yang pertama adalah negara Finlandia, ya. Dan ini sudah diterapkan terkait dengan apa? Di sini akan sedikit diperkenalkan kulitnya ini terkait apa yang disebut dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ya, restitusi. Nah, di sini kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan restitusi, teman-teman? Jadi restitusi ini adalah satu proses, ya, menciptakan kondisi. Jadi kita menciptakan satu kondisi bagi murid peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Karena hakikatnya manusia itu tabiatnya salah dan lupa. Ingat, itu udah berdasarkan agama kita. Manusia tabiatnya salah dan lupa. Nah, di sini ada diberikan kondisi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini berarti ada mengambil satu hikmah dari kesalahan yang dia lakukan menjadi suatu motivasi namanya intrinsik dalam diri yang lebih besar. Ini yang dimaksud dengan restitusi. Ini memang diambil dari beberapa ahli ya. Kemarin sih saya sebut ada beberapa sih buku tapi berbahasa Inggris semua tuh bukunya. Tapi kalau mau teman-teman mau baca juga ada teori-teori ini juga. Tapi ini teori ya. Teori prinsipnya itu bisa benar dan bisa salah berdasarkan analisa, kajian, pengalaman di berbagai negara. Gitu ya. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti kita akan lihat bedanya nanti hukuman dengan konsekuensi. Nanti ada contohnya. Nanti kita sama-sama jawab kira-kira jawabannya apa. Nah ini terkait dengan restitusi teman-teman. Jadi rujukan saat ini, kemarin saya menanyakan di dalam hal diklat pelatihan yang diusung beberapa teori ini. Ya memang ini merujuk ke beberapa negara ya, walaupun beda dengan Singapura ya, beda ya. Beberapa negara maju ini sekarang yang kedua ada yang baru ini adalah di Korea sebenarnya. Itu untuk pendidikan, tapi Finlandia masih nomor 1 di dunia. Nah, kembali langsung kita lanjut sini. Nah, terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, saya minta ya, teman-teman di kesiswaan dan wali kelas memahami dengan betul bahwa hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaan. Apa yang kita lakukan itu bisa kita kategorikan hukuman atau juga konsekuensi. Nah, di sini apakah adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Gitu ya. Nah, di sini ada, tentunya pasti ada persamaan dan perbedaan, teman-teman. Nah, di sini terkait dengan kata disiplin. Kata disiplin tanpa tambahan positif, bukan disiplin positif, di belakangnya ada tambahan positif, itu sesungguhnya sudah merupakan satu identitas sukses sebenarnya. Kalau memang terkait dengan disiplin, disiplin tanpa ada embel-embel positif, itu sudah merupakan satu identitas sukses. Dan hukuman itu merupakan satu identitas gagal. Tapi sekali lagi mohon, kita tidak berbantah ya. Ini ada suatu teori baru
yang kita bisa mungkin adopsi dan kita gunakan atau memang disesuaikan. Saya juga belum mengkaji apakah selaras dengan konsep Islam, tapi secara umum saya mengatakan juga itu benar, selaras ya. Jadi kalau hukuman itu merupakan identitas suatu gagal dalam konteks di sini ya. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi menjadi dua. Disiplin bermakna positif dua, yaitu apa? Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Ada konsekuensi. Ya, ini kayaknya kemarin Pak Ian sama Pak Sultan kepada saya utus untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin agak beririsan sama mungkin. Apakah memang sama nanti materinya? Nanti kita lihat. Kalaupun memang sama, ini cuma yang mengulas ya. Nah, di sini jadi ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan ada disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, ini yang sesuatu bagi saya juga sebenarnya saya belum terlalu dalam ya. Dulu saya memang pernah ikut pelatihan kalau di belajar itu metode sentra sebenarnya beberapa kali ya. Dan juga ada Montessori dan beberapa yang di ini gitu ya. Nah, di sini jadi bermakna positif. Disiplin positif itu ada dua. Disiplin dalam bentuk nanti konsekuensi, bukan lagi hukuman tapi konsekuensi. Disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, ini kita lihat di sini dalam tabel. Di sini dalam tabel ada satu identitas tadi dikatakan, ada identitas gagal dan ada identitas sukses di sini. Nah, untuk klasifikasi ini teman-teman, dasarnya bukan kata kita, tapi memang ada dasar rujukan yang diambil dari ini. Teori ini memang sudah dibuktikan di beberapa negara maju dan itu berhasil. Makanya ini digunakan salah satu yang akan coba diadopsi oleh negara kita. Salah satunya kita. Nah, di sini ada dikatakan identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, yang masuk kategori identitas gagal berdasarkan riset, pengalaman gitu ya, dan penerapan di berbagai negara maju khususnya adalah hukuman itu masuk dalam kategori identitas gagal. Nah, tapi kalau dia disiplin, tadi yang kita katakan, disiplin yang konsekuensi dan ada disiplin yang restitusi. Nah, ini nanti kita lihat apa bedanya disiplin konsekuensi dengan nanti penerapan restitusi. Ada beberapa hal ini banyak sih sebenarnya kalau kita lihat ya teman. Ini juga nanti saya share juga, silakan. Tapi intinya di sini memang kalau dilihat beberapa ya, saya juga kayaknya nggak bisa menyebutnya semua, nanti bisa dibaca. Contoh satu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi baik secara fisik maupun secara verbal. Ya, ini. Terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak harus menyakiti baik secara verbal maupun secara fisik. Restitusi itu adalah merupakan suatu pilihan gitu ya. Tapi di sini nanti kita baca ya, artinya memang kita nanti lihat gitu ya. Di sini ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang, waktu yang panjang. Hukuman cenderung menyebabkan anak itu makin antipati terhadap kita, makin punya dendam diri, nggak suka terhadap peraturan, kesal sama guru tersebut, punya rasa dendam di hati. Cenderung dia tidak nyaman. Kenapa? Karena ketidaknyamanan bagi dia. Kalau hukumannya cenderung ke sana, ada residunya sana, ada beban yang tadi menyebabkan anak itu nanti dia tidak suka terhadap peraturan, pada peraturan itu sebenarnya dalam rangka untuk satu kebaikan atau tadi gitu ya. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu biasanya agak panjang, panjang waktunya. Tapi kalau konsekuensi ada memang sesuatu yang diberikan sebagai konsekuensi dia, tapi itu jangka pendek, waktunya pendek, tidak akan berbekas waktu yang lama. Di dalam riset tentunya ini beberapa riset ya, dan ada juga beberapa jurnal ya. Yang restitusi adalah menguatkan untuk murid anak dalam waktu yang panjang. Di sini diberikan penguatan, ya akan memberikan waktu yang cukup panjang penguatannya. Kalau memang restitusi ini diterapkan dengan baik, tapi memang betul bukan berarti ini dengan serta-merta bisa kita terapkan langsung. Bisa tidak teman-teman. Satu proses yang panjang. Beberapa sekolah maju yang berhasil menerapkan ini, itu bukan setahun 2 tahun kadang. Prosesnya sangat panjang. Belum SDM-nya kita pahami bersama, belum nanti implementasi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini ada juga mungkin kita pernah dengar di sini, nanti nggak semua ya saya baca. Kalau hukuman itu cenderung nanti dia negatif.
persepsi ke anaknya negatif. Tapi kalau konsekuensi cenderung dia netral. Ya, cenderung apa? Netral. Mana yang tadi? Netral. Sedangkan kalau kalau restitusi cenderung nanti ada sesuatu yang positif. Kalau di dalam beberapa teori mungkin di pendidikan itu ada istilah stimulus respon. Kalau stimulus respon itu konsekuensi, saya punya buku dulu mungkin karena waktu kuliah itu ada tentang stimulus respon itu. Tapi kalau untuk hukuman itu modenya paksaan. Nah, restitusi itu teori yang digunakan adalah teori kontrol namanya. Teori kontrol. Nah, yang lainnya mungkin teman-teman nanti bisa baca lah ya. Saya ingin persingkat di sini juga sama ya. Nah, ini rujukannya di sini. Kalaupun memang nanti mau dibaca, ini saya ada versi PDF bahasa Inggris. Kalau mau nanti bisa kita share nih. Terus, nah sekarang contoh kita lihat ya. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Kita sama-sama jawab di sini. Kecil nggak tulisannya? Kecil banget ya? Apa ya? Yang besarnya gede. Ini ada ini aja sini nih. Apa namanya? Nah ini nih yang besar nih. Nah kita sama-sama jawab ya. Kita ingin membedakan itu hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini menurut teman-teman hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya? Hukuman. Kenapa hukuman? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sini. Karena menimbulkan Ya? Negatif. Negatifnya apa kalau kita lihat? Capek nulis dia. buat mereka yang tidak punya kemampuan secara keseluruhan menulis itu kan menyiksa. Akan menyiksa. Oh iya. Berarti di sini adalah apa? Hukuman. Sebenarnya di sini kemarin juga saya berbeda pendapat sih. Ada beberapa. Tapi nggak apa-apa, ini kesepakatan kita. Nggak apa-apa kesepakatan kita ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Contohnya kalau anak itu terlambat, kira-kira kalau dia terlambat, konsekuensinya apa ya kira-kira pas? Kalau dia bisa terlambat hadir di sekolah. Kalau kita bicara konsekuensi, ini kan tadi hukuman bilang ya. Kalau konsekuensi gimana? Anak terlambat, kita ingin berikan konsekuensi. Contohnya apa? Pak Tabayun dulu dia terlambat karena apa? Ya pasti ada sebab ya. Terlambat tuh pasti ada sebabnya. Kalau memang dihukumnya lagi mengelilingi lapangan 2 kali karena dia terlambat dengan kondisi rumahnya dekat, tidak dengan naik jemputan, mungkin akan menjadi sesuatu yang konsekuensinya. Jadi justru dia akan jemputan yang terlambat kemudian jadi sebuah berarti hukuman buat dia. Oh gitu ya. Baik, gini. Contohnya ini kita coba berangan-angan aja ya. Kalau itu konsekuensi, kalau dia datang terlambat, bisa diberikan konsekuensi karena kamu datang terlambat 15 menit, kamu itu pulangnya lebih lambat lagi. Berarti harusnya pulangnya jam 1, kamu jam 1.15. Itu berimbang, itu lebih karena konsekuensi. Di situ juga bukan apa ya? Kalau dia dikasih suruh muter lapangan, nggak ada korelasinya gitu maksudnya. Nggak ada korelasinya. Atau contoh real, kayak Pak Sultan misalnya, di masjid anak berisik, di masjid ketika ibadah berisik, ini lagi ibadah berisik. Kita mau kasih konsekuensi. Ya, konsekuensinya karena berisik, maka waktu ketika murojaahnya ditambah 15 menit. Konsekuensi bukan? Nah, itu konsekuensi. Masih masuk konsekuensi. Bukan hukuman. Tapi kalau seandainya karena berisik, semuanya suruh lari lapangan, itu nggak ada kaitannya. Itu berarti hukuman karena ada penderitaannya ini. Nah itu maksudnya ada korelasi yang mendekat. Tapi kalau seandainya anak itu datang terlambat ke pelajaran PJOK, terlambat 15 menit, terus PJOK gurunya ya udah kamu keliling 2 lapangan, itu masih dianggap bisa konsekuensi karena masih berkaitan pelajaran olahraga. Itu bisa, itu termolnya ke sana maksudnya ya. Oke, baik. Yang kedua ini sepakat kita hukuman ya. Membersihkan coretan yang buat
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia vandalisme. Anak melakukan itu tapi dia minta dibersihkan. Apa ini? Konsekuensi. Ini lebih smooth kan? Lebih smooth dan juga balance sebenarnya, netral. Anak juga akan terima. Dia juga nggak akan terlalu berbekas dalam dirinya. Saya kesel sama Pak Sultan. Saya khawatir anak itu kesel berpanjang dengan Pak Sultan bertahun-tahun. Dia lulus masih kesal juga. Itu berarti ada proses hukuman yang itu long panjang yang itu nggak tuntas. Kalau itu bentuk hukuman, ini contoh, maksudnya contoh, bukan berarti beneran Pak Sultan ya. Gitu ya. Nah, kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi teman-teman, karena relevansinya pas dan ini netral, cenderung tidak juga menjadi satu hukuman yang memberatkan anak. Ada sesuatu yang dirugi baik secara fisik maupun verbal. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, jelas hukuman. Kira-kira konsekuensi gimana? Kalau dia datang nggak menggunakan masker tapi wajib saat itu, apa kira-kira konsekuensi yang diberikan? Nah betul, pulang kamu beli dulu, balik lagi ke sini, itu konsekuensi. Paham, tergambar ya? Oke, lanjut. Di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas. Jadi kalau anak itu menghilangkan kertas teman-temannya dihukum suruh push up 100 kali, itu hukuman dan nggak ada korelasinya. Tapi kalau dia mengganti kertasnya, seperti kemarin ya Rizky ini kan dia, saya udah interogasi beliau, saya tanya, saya pakai coba kemarin itu menerapkan ada lagi satu materi lanjutan di sini namanya teori tentang segitiga restitusi. Supaya saya terapkan ke Rizky, makanya kemarin saya minta ke Bu Hasan panggil ke ruangan saya karena dia melakukan kesalahan. Saya pakai 3 tahap restitusi. Dengan tahapan pertama itu adalah mengidentifikasi, nanti saya coba ini ya. Nah, artinya nanti Rizky ini walaupun alasannya apapun gitu dia memang ini, tapi proses restitusi itu untuk agar dia itu bisa memperbaiki diri akan lebih baik lagi. Dengan kejadian itu dia tidak akan pernah melakukan kesalahan atau hal yang sama, kesalahan yang sama. Ini kan memberikan penguatan pada dirinya ketika dia kembali kepada lingkungannya. Nah, kalau penggantian, ya misalnya dia memecahkan guci, mengganti, itu apa? Ya konsekuensi ya. Bukan juga kita beri. Kecuali Rizky melakukan pemecahan itu, saya hukum kamu dijemur dari pagi sampai pulang. Misalnya kamu telah memecahkan guci, ya sekolah merugikan fasilitas sekolah. Bapak jemur kamu dari pagi sampai pulang di lapangan tengah-tengah. Nah itu apa tuh? Hukuman, kan nggak ada korelasinya, gitu ya. Itu contoh. Terus di sini, nah ini ada ditanya ada di sini ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah ini hukuman. Oke, berarti kayaknya udah bisa semua deh ya. Bisa. Nah, coba kita lanjut terus. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, kayak gitu ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini hukuman. Ini persepsi kita sama nih ya. Teman-teman yang jawab, bukan saya juga. Artinya kalau perilaku ini dilakukan, saya lihat ini berarti hukuman ini. Berarti gurunya nanti kita kasih tahu, bukan juga dihukum, guru enggak ya. Tahu pakai gitu ya. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk oleh guru piket karena mencederai temannya saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Apa ini kira-kira? Hah? Dia karena dia mencederai temannya. Ya ini bisa kayaknya konsekuensi juga bisa nih ya. Lebih ke arah hah? Menimbulkan denda. Boleh lah, tapi ya boleh lah, boleh tipis lah, terserah boleh ini bisa kasih makan mah konsekuensi. Oke, baik. Ya di kita misalnya tadi ya, kita ada penerapan di kesiswaan itu anak yang apa kemarin? Yang berisik di masjid, dia nggak boleh istirahat pada saat istirahat, ditahan istirahatnya nggak boleh. Boleh istirahat, tapi istirahatnya di kelas tidak di luar. Itu kira-kira konsekuensi atau gimana? Konsekuensi. Masih mendekati konsekuensi, saya pikir itu masih tipis lah ya, masih ini boleh lah, nggak terlalu ini. Karena itu apa? Bukan individu, apa sih namanya? Massal.
keseluruhan gitu ya. Oke, di sini tadi sampai mana ya? Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Oh, sekuensi. Ini jelas ya. Lari mengelilingi lapangan basket, ini kayaknya udah ya. Oh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini masuk restitusi karena berkaitan pelajaran PJOK. Lagi olahraga nggak apa-apa sehat. Gitu. Karena masih korelasinya, boleh. Jadi bukan berarti itu juga selalu di ini. Ini contoh kasus ini juga kemarin dibahas restitusi. Ini termasuk konsekuensi. Terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya. Restitusinya gimana harusnya? Mengganti dengan Oke, baik. Terakhir dari saya, teman-teman. Sebelum nanti bahas ini adalah terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi. Ya, bagi teman, pemantau, manajer itu ada, gitu ya. Nah nanti di sini pembagiannya, coba kesini dulu deh. Itu kalau kita nanti di dalam hal pengklasifikasian, gitu ya, beberapa yang nanti digunakan. Nah ini di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini untuk 5 posisi kontrol itu di sini kan ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di dalam beberapa klasifikasi dalam teori motivasi, yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau itu masuk motivasi eksternal. Masuknya motivasi untuk membangun motivasi eksternal, dalam hal ini konteks pendidikan ada peserta didik. Tapi kalau sudah terkait dengan manajer, itu membangunnya motivasi dalam diri, intrinsik, kesadaran diri, ya. Satu proses yang sampai pada titik dia akan mengalami satu kesadaran diri yang namanya terlambat, datang telat, tapi itu bukan karena takut hukuman, tapi udah melekat pada diri dia menjadi satu karakter, motivasi diri. Saya biasa nggak terlambat datangnya. Begitu. Jadi suatu bukan karena dilihat faktor eksternal, karena ada keyakinan atau peraturan, atau karena guru, karena konsekuensi. Ini udah melekat dalam motivasi intrinsik. Nah di sini, kalau di dalam kategori identitas, nah memang untuk penghukum, pembuat merasa bersalah itu dikategorikan identitas yang gagal. Sedangkan untuk posisi teman, pemantau, manajer itu masuk identitas sukses. Sekali lagi ini tidak mutlak ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan ini teori, dan ini penemuan, dan ini memang praktek yang dilakukan di beberapa negara. Dan ini teori ini bukan hanya teori, tapi udah dipraktekkan, udah teruji maksudnya. Nah, di sini untuk terkait dengan kontrol. Nah, di sini untuk perilaku kontrol, penghukum pembuat merasa bersalah itu termasuk kontrol yang negatif, memberikan efek negatif terhadap peserta didik kita. Ada residu negatif. Berbagai nanti tergantung kondisinya. Tapi kalau perilaku nanti teman sebagai kontrol teman pemantau, itu perilakunya kontrol positif. Tapi kalau manajer lebih ke arah ke kontrol dirinya, lebih tinggi lagi, gitu ya. Kayak itu pembagiannya. Terakhir mungkin saya ingin menayangkan sedikit ya. Jadi terkait dengan 5 posisi kontrol ini. Jadi memang posisinya begini. Ini bukan terkait dengan ini salah dan tidak ya. Itu tergantung dengan satu kebutuhan ya. Memang beberapa kesimpulan yang ditarik itu, yang baik itu cenderung adalah khususnya SD itu agak sulit sebenarnya di posisi manajer, ada beberapa kondisi ya. Jadi ada namanya segitiga restitusi dalam penanganan pelanggaran. Tapi memang bisa saja yang kita pakai itu sebagai teman atau juga sebagai pemantau. Termasuk saya pribadi memang saya jarang untuk melakukan hukuman ya. Saya pribadi ya. Pengalaman saya setelah saya juga mempelajari ini, saya cenderung lebih kepada pemantau dominannya. Kadang juga sebagai manajer menangani beberapa, ketika saya di kelas anak terlambat itu penanganannya begitu. Nggak pernah saya untuk anak berdiri atau keliling yang tidak ada relevansinya, korelasinya dengan apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Nah ini cenderung kepada kita teman-teman semua. Artinya di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua. Tadi ada beberapa teori yang mungkin nanti kita bisa implementasi secara bertahap. Itu bukan berarti hukuman juga salah. Kadang ada satu kondisi itu memang harus diberikan, mungkin kondisi hukuman yang tadi tidak memang memberikan satu efek negatif yang terpendam dalam diri anak.
Contoh misalnya, apalagi sampai anak itu merasa dipermalukan. Dia betul salah, tapi salah itu dipertontonkan di hadapan orang banyak, itu malu diri dia. Bukan menerima kesalahan, merasa dirinya dipermalukan. Ya kalau salah, dipanggil ke ruangan, ditanya kesalahannya apa, diberikan nasihat. Itu akan lebih mengena daripada suruh ke depan, berdiri. Ya kadang dia juga mungkin nggak mempan terkait hal begitu, karena merasa dia bukan untuk menyadari kesalahannya. Nah, teori-teori ini tentunya banyak, dan saya tidak mengatakan ini yang terbaik, tidak. Tapi ini sebagai gambaran bahwa memang kita mengambil beberapa posisi. Mungkin juga di antara kita di sini ada beberapa posisi ya yang berbeda-beda. Dan saya juga bukan berarti ini salah dan tidak. Cuman memang punya kalau dia hukuman yang menyebabkan anak demotivasi karena verbal, misalnya perkataan kamu bodoh banget sih gitu. Itu kan bisa menyebabkan orang demotivasi ya betul. Diem, merasa dirinya nggak berharga. Itu juga nggak bagus. Atau fisik yang menyebabkan menyakiti dirinya secara fisik. Itu juga nggak boleh, apalagi sekarang sangat ketat ya dengan anak-anak sekarang itu dengan perlindungan. Nah itu maksudnya. Nah ini mungkin yang ingin saya dapat sampaikan teman-teman semua terkait dengan tadi disiplin positif. Banyak sebenarnya materinya banyak, ini saya ringkas banget ya. Teorinya banyak juga, sebenarnya saya ringkas. Dan ini kebetulan dalam rangka tadi saya punya kewajiban untuk melakukan diseminasi di sini. Sebagai juga hanya tadi sebagai pelaporan nanti di kegiatan guru penggerak. Tapi tidak hanya itu, saya ingin punya persepsi sama terhadap teman-teman. Kalau ini sesuatu yang baru bagi buat teman-teman, berarti ini ayo kita sama-sama coba mengimplementasikan sesuai dengan karakter kita. Karena praktek restitusi teman-teman itu kadang metodologinya beda-beda antara saya dengan itu beda, tapi intinya ke sana sama. Bisa nanti beda karena kan kita punya karakter yang berbeda-beda begitu ya. Tidak salah juga, tidak ada istilah salah dan benar gitu ya. Itu mungkin dari saya terkait dengan materi hari ini. Terima kasih teman-teman semua, demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini gitu ya tidak berbagi dan juga bisa meningkatkan layanan kita, khususnya dalam menangani ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang kita miliki. Maka sebaik mungkin, sebisa mungkin justru adalah tadi adanya timbulnya motivasi intrinsik dalam diri anak untuk bisa melakukan upaya-upaya perbaikan, tidak punya dampak tadi menyakiti secara fisik maupun secara verbal. Ini kita tahan betul, begitu ya. Demikian ya yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.